Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nak. Ya, silakan dibuka videonya ya, supaya Ustazah bisa lihat wajah anak-anaknya Ustazah. Kita tunggu beberapa temannya lagi yang belum masuk, yang belum terinvite. Dan Ustazah ingatkan tidak lupa anak-anaknya Ustazah supaya mengisi di kolom chat itu keterangan hadir, biar Ustazah tahu bahwasanya anak-anak yang Ustazah pada hadir semua nih hari ini. Ya, Nak ya. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan, lanjutan dari materi kita yang minggu lalu. Sudah ada 12 orang yang partisipan. Kita tunggu beberapa orang lagi untuk bergabung ke kita hari ini ya, Nak. Kita akan mulai pembelajaran pukul 10:05. Kalau pukul 10:05 masih belum banyak, kita mulai saja. Ya. Oke, sudah ada 15 orang. Anaknya Ustazah semua ada 36 orang kan, baru setengah orang yang ikut bergabung. Kita tunggu 2 menit lagi. Setelah itu lalu kita mulai pembelajaran kita. Dan juga Ustazah ingatkan insya Allah hari ini ada kuis ya. Kuis seputar sistem pencernaan. Jadi betul-betul diperhatikan baik-baik. Untuk anak-anaknya Ustazah yang baru bergabung, silahkan diisi di kolom chatnya keterangan hadir, supaya Ustazah bisa tahu anak-anaknya Ustazah hari ini hadir semua.
Dan dipastikan videonya nyala, dan jaringannya stabil, karena supaya tidak macet-macet ketika penyampaian materi, supaya sampainya dengan jelas kepada anak-anak ya Ustazah. Ya nak ya. Oke. Tersisa waktu 1 menit lagi sebelum kita mulai. Kita tunggu teman-temannya 1 menit lagi supaya bergabung di pembelajaran hari ini. Oke. Sekali lagi, pembelajaran hari ini adalah seputar sistem pencernaan makanan. Materinya sudah Ustazah share di layar, silakan dibuka. Oke, sudah selesai, sudah 10:05, kita mulai saja ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nak. Naam, alhamdulillah hari ini kita masih Allah beri kesempatan untuk menuntut ilmu. Jadi jangan patah semangat, walaupun masih tetap daring, tapi jangan patah semangat karena insya Allah usaha Anda sekalian tidak akan mengkhianati hasilnya nanti. Ya nak ya. Jadi kalau Ustazah bilang kelas 11 itu adalah kelas benar-benar, kelas 10 dan kelas 11 itu adalah kelas yang benar-benar harus di situ keras belajar. Karena kalau sudah kelas 12 nanti, apalagi di semester akhirnya kelas 12, kakak-kakaknya itu pada sibuk ngurusin pendaftaran ini, pendaftaran itu dan sebagainya. Jadi tidak banyak waktu untuk belajar. Sementara ujian mau dilaksanakan. Hania Salma, nak. Dimatikan dulu videonya baru pakai jilbab, nak. Nampak itu. Oke, kita mulai saja ya sistem pencernaan makanan. Oke, Ustazah silakan dilihat layarnya karena Ustazah panduannya dari buku e-book. Kalau misalnya ada beberapa di e-book yang tidak ada, nanti kita akan bahas di buku yang lain. Sudah? Sistem pencernaan manusia itu, sistem pencernaan pada manusia itu didefinisikan sebagai ketika kita memakan suatu sejumlah makanan, maka makanan itu akan dicerna dan dipecah menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana dengan organ-organ yang ada di tubuh kita, terkhususnya organ-organ pencernaan. Berarti kalau minggu lalu kita sudah bahas tentang makanannya, kita udah bahas tuh kan, ada berapa macam nak yang harus menjadi nutrisi yang masuk ke dalam tubuh kita. Ada berapa jenis nutrisi yang harus ada. Minggu lalu kita sudah bahas kan, sudah baca apa-apa saja nutrisi yang kita butuhkan Ustazah. 4 sehat 5 sempurna. Nah, 4 sehat 5 sempurna itu apa-apa saja yang ada di situ. Silakan anak yang Ustazah, boleh tunjuk tangannya sebelum Ustazah tunjuk orangnya. Silakan. Agina, silakan nak, tafadhol. Naam. 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 Nah, Masya Allah, barakallahu fiik. Benar ya, benar. Ada 5 Ustazah nutrisi yang harus kita penuhi setiap kali kita makan supaya tubuh kita sehat. Di antaranya ada karbohidrat, ada protein, ada lemak, ada vitamin, ada mineral, dan juga ada serat. Sudah? Itu dia makanan-makanan yang harus kita penuhi nutrisinya ketika masuk ke dalam tubuh kita. Kita udah bahas tuh makanannya minggu lalu. Sekarang kita bahas alat untuk mencerna makanan itu. Sudah? Alat untuk mencernanya disebut dengan organ-organ pencernaan. Organ-organ pencernaan itu ada di dalam tubuh kamu. Setiap kamu itu punya organ-organ ini insya Allah. Karena sempurna ya ketika diciptakan. Nah, pencernaan nak secara umum boleh dicatat, pencernaan dibagi atas 2. Yang pertama pencernaan secara mekanik, yang kedua pencernaan secara kimiawi. Sudah, secara umum pencernaan dibagi menjadi 2, pencernaan secara mekanik dan juga pencernaan secara kimiawi.
Kita baca satu-satu, kita lihat definisinya. Pencernaan secara mekanik yaitu proses pencernaan makanan menjadi molekul yang lebih kecil tanpa ada ikut serta di situ enzim. Sudah, pencernaan secara mekanik adalah pencernaan atau proses pencernaan makanan menjadi molekul yang lebih kecil tanpa melibatkan enzim di sini bahasanya. Sudah, contohnya adalah, contoh dari pencernaan mekanik itu adalah ketika kamu sedang mengunyah makanan dengan bantuan gigi. Paham? Itulah dia proses pencernaan secara mekanik. Adapun pencernaan secara kimiawi adalah proses pemecahan makanan dengan bantuan enzim. Kalau tadi mekanik tidak dengan bantuan enzim, kalau secara kimiawi dengan bantuan enzim. Ketika kamu mengunyah makanan, maka dengan bantuan gigi, maka itu termasuk proses pencernaan secara mekanik. Nah, selanjutnya sesudah kamu kunyah kan akan bercampur dengan air liur kamu kan. Nah, air liur kamu itu mengandung enzim, maka disitulah proses pencernaan secara kimiawi. Nah, yang perlu Ananda garis bawahi, proses pencernaan secara mekanik dan secara kimiawi ini tidak terpisah. Mereka saling membantu satu sama lain, saling berkaitan satu sama lain. Contoh, ketika kamu mengunyah makanan di mulut, kan dengan bantuan gigi ya nak. Nah, dengan bantuan gigi kamu mengunyah makanan, nggak mungkin dong sesudah kamu kunyah, habis itu kamu lepeh lagi, habis itu kamu lumat-lumat dengan air liur. Supaya terpisah pencernaan makanan secara mekanik dan secara kimiawi tidak bisa. Jadi pencernaan makanan secara mekanik dan secara kimiawi itu saling berkaitan satu sama lain. Ketika kamu sudah mengunyah makanan dengan gigi, maka selanjutnya makanan yang sudah menjadi potongan-potongan yang lebih kecil itu akan dilumasi atau akan dilembutkan dengan air liur kamu. Air liur kamu itu mengandung enzim. Nanti kita akan bahas tuh enzim-enzim apa saja yang ada di air liur, ada di lambung, kita bahas. Terus kenapa Ustazah ada orang yang terkena mah? Di mana Ustazah kesalahannya ketika terkena mah? Nah, banyak nanti di situ. Ya nak? Itulah yang disebut dengan pencernaan secara mekanik dan pencernaan secara kimiawi. Oke, kita langsung masuk. Proses pencernaan makanan itu terdiri atas kerja dari organ-organ pencernaan. Di antaranya ada banyak organ-organ pencernaan. Silakan anak-anaknya Ustazah yang bisa sebutkan organ-organ sistem pencernaan. Organ-organ apa saja yang terlibat dalam sistem pencernaan? Silakan. Sarafina, tafadhol nak. Mulut. Lalu. Oke, Masya Allah. Itu ya secara umum ya, tapi nanti secara lengkapnya akan kita bahas. Diawali oleh mulut, Masya Allah, benar yang dibilang Sarafina ya. Mulut, makanan masuk ke mulut. Makanan masuk ke mulut apa masuk ke hidung nak? Ke mulut. Makanan masuk ke mulut. Kamu kunyah, nyam 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 nyam. Telan masuk ke kerongkongan. Kerongkongan apa tenggorokan? Kerongkongan, masuk kerongkongan ya, bukan ke tenggorokan. Itulah makanya ketika kamu makan, kamu nggak boleh bicara atau ketawa atau dan sebagainya. Kenapa? Karena ketika kamu ketawa, bercanda, itu tenggorokan kamu ikut terbuka karena kamu berbicara dan kamu ketawa. Sementara kamu lagi makan, maka nanti makanannya bisa saja tidak masuk ke kerongkongan, tetapi dia masuk ke tenggorokan, itu yang menyebabkan kamu tersedak. Sementara yang kita tahu, tenggorokan itu adalah jalur masuk keluarnya nafas kamu. Paham? Sementara kerongkongan itulah dia saluran yang akan langsung masuk ke lambung. Saluran makanan yang sudah dilumati oleh mulut, maka akan diteruskan ke kerongkongan, lanjut ke lambung. Dari lambung kemana Ustazah? Lambung masuklah ke usus.
Usus di situ ada 3, ada usus halus, ada usus 12 jari, ada usus besar. Selanjutnya dari usus besar akan masuk ke rektum, dari rektum lalu ke anus lalu keluar. Udah? Nah, untuk sebelum kita lanjut, Ustazah mau ingatkan lagi ketika sudah belajar biologi, maka hasil dari sistem pencernaan itu nak bukan nggak boleh lagi bilang dengan bahasa awam ya. Nah, bilang bahasanya adalah feses, bukan pupuk, feses. Sudah? Ya? Oke, jadi Ustazah nggak mau lagi bilang apalagi nanti istilah-istilah yang lain, jangan. Nah, karena kita sudah belajar, karena kita sudah ini, maka bilangnya adalah hasilnya adalah feses Ustazah. Oke, begitu ya. Lanjut, kita masuk satu-satu. Mulut. Oke, mulut itu adalah merupakan organ pertama yang dilalui makanan atau tempat awal masuknya makanan. Di dalam mulut, nah yang udah Ustazah bilang tadi kan, di dalam mulut Ustazah terjadi pencernaan secara mekanik dan secara kimiawi. Di antaranya pencernaan secara mekanik dan secara kimiawi itu ada 2 organ di dalam mulut. Yang pertama adalah lidah, yang kedua adalah gigi. Oke, yang perlu Ananda hafal di sini adalah lidah itu fungsinya apa, gigi fungsinya apa. Sudah? Lidah fungsinya adalah untuk membantu dalam proses mengunyah, menelan, mengenali rasa dan mengenali tekstur makanan. Nanti di lidah itu, nanti di sini nggak ada ya, tapi di beberapa buku nanti ada di situ. Lidah itu nak terdiri dari berbagai macam wilayah rasa atau berbagai macam area rasa. Ada rasa asin, ada rasa manis, ada rasa pahit dan sebagainya. Nah itu juga nanti merupakan kuis ya, boleh dicatat sekarang tapi nanti Ustazah akan bagikan pas di akhir kita pembelajaran. Nah lidah itu dipenuhi oleh papila-papila. Nah papila-papila itulah nanti yang membentuk area-area rasa. Di antaranya ada rasa manis. Kenapa ada rasa manis? Ada rasa asin, ada rasa pahit, ada rasa asam dan sebagainya. Itu ada di lidah. Fungsinya tadi membantu mengunyah, menelan, mengenali rasa, mengenali tekstur makanan. Lanjut, organ yang kedua di dalam mulut adalah gigi. Sudah? Gigi itu merupakan organ pencernaan secara mekanik. Makanan yang masuk ke dalam mulut akan dipotong-potong atau dikoyak-koyak oleh gigi. Gigi itu sangat ini ya nak, sangat kuat ya. Karena gigi itu termasuk salah satu jenis tulang yang dilindungi oleh email. Nah, maka tidak ada yang gigi itu sangat kuat, termasuk salah satu organ yang sangat kuat di dalam tubuh kamu. Sudah? Kemudian pada manusia umum, susunan giginya pada manusia secara umum adalah 3, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 3. Itu dia gigi tetap pada manusia. Pada manusia itu ada susunan gigi. Nah, jumlah giginya bisa kamu baca, tapi Ustazah nggak akan jelaskan karena bisa dibaca jelas di situ. Rahang atas ada 3, rahang bawah ada 3. Kemudian ada gigi geraham depan 2 biji. Kemudian ada gigi taring ada 1 atas bawah. Kemudian ada gigi seri ada 2 atas bawah. Sudah bisa dilihat di situ 3, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 3 sama aja. Dah, itu dia susunan gigi. Kemudian lanjut ke kelenjar ludah. Nah, ini yang perlu dihafal. Penting banget dihafal karena sering banget keluar ya. Kelenjar ludah itu terdiri atas 3 tempat kelenjar ludah. Nah, kelenjar ludah itu terdiri atas 3 tempat. Nah, yang pertama adalah kelenjar parotis. Oke, di dekat daun telinga ada kelenjar. Ini dihafal ya. Ustazah akan tanya setelah Ustazah jelaskan. Kelenjar parotis ada di belakang daun telinga, di dekat daun telinga. Kelenjar sublingualis terletak di bawah lidah. Kelenjar submandibularis terletak di bawah rahang bawah. Oke, siapa yang sudah hafal? Silakan tunjuk tangannya. Ada berapa macam kelenjar dan letak-letaknya? Silakan. Parotis, sublingualis, submandibularis ada di mana-mana. Di mana saja. Ustazah ulangi lagi. Kelenjar parotis ada letak di dekat daun telinga.
Kelenjar sublingualis ada di bawah lidah. Ada di bawah lidah. Pegang aja langsung lidahnya, nanti akan ingat langsung. Kemudian ada kelenjar submandibularis, ada di rahang bawah. Oke, belakang telinga, lidah, di bawah rahang bawah. Siapa yang sudah hafal silakan tunjuk tangannya. Ustazah catat namanya. Siapa tadi? Agina Sofi. Oke, Agina Sofi, baru Zalga. Siapa Zalga? Salah itu namanya. Zalfa. Oke. Agina, Sofi dulu ya, baru Agina, baru Zalfa. Yang lain, ini Ustazah catat namanya loh. Yang lain sambil menghafal. Silakan Sofi. Di mana? Ayo. Salah. Salah. Hafal lagi. Agina. Lanjut Agina. Ya. Benar. 100. Yang lain. Siapa tadi? Zalfa, silakan. Lanjut. Bagus, benar. Lanjut, siapa lagi? Sebutkan namanya, Anissa. Lanjut siapa? Tunggu ya, Anissa. Baru Naura Aliani, baru Kesuma Arum. Oke, lanjut, Anissa. Naam. Nggak ada kelenjar sublingualis. Sublingualis. Salah. Rongga bawah di mana? Ya. Suban? Nama orang itu Suban. Ayo apa? Subandi? Submandibularis. Masya Allah, bener Anissa Fitria 100. Naura, lanjut Naura. Masya Allah 100 Naura. Kesuma, lanjut. Naam 100. Yang lain siapa lagi? Oke, Sofi, lanjut. Dengar ya. Sofi, setelah Sofi Ade, setelah Ade Rahadatul Aishi, setelah Rahadatul Deva Najla, setelah Deva Najla Naziha, setelah Naziha Hanifah. Aduh. Oke, satu dulu. Sofi, nggak ingat lagi Ustazah. Ayo Sofi. Masya Allah 100. Ade, lanjut. Ade. Iya. Masya Allah 100. Siapa lagi tadi yang Ustazah bilang? Mana Deva? Deva.
Oh, Raha Datul dulu ya, baru Deva ya. Oke, lanjut. Raha. Ah. Mm-mm. Masya Allah 100, Deva. Ingat ya, 5 menit lagi ya. 5 menit lagi habis itu kita off. Lanjut. Deva. Mm-mm. Di bawah, rahang bawah. Naam, 100. Siapa lagi tadi? Siapa tah? Naziha, Naziha. Lanjut, Naziha. Ya. Naam. Naam, benar. Lanjut, siapa lagi? Aprita. Aprita duluan tadi ya? Hanifah udah tadi, Hanifah. Nah, Hanifah dulu baru Aprita ya. Lanjut, Hanifah. Mm-mm. Mm-mm. Nah, Masya Allah, barakallahu fiik. Aprita, Aprita, lanjut. Mm-mm. Ah. Mandi bulalis? Enggak mandi bulalis. Enggak. Masya Allah. Masya Allah, Prita. Barakallahu fiik. Siapa lagi? Sarafina ya? Oh, mana siapa dulu tadi? Sarafina kayaknya. Sarafina kan? Siapa? Dani itu yang mana Dani? Nah? Siapa Dani tadi? Oh, Nur Hidayah. Nur Hidayah ya? Ya, oke. Lanjut. Hmm. Hah? Lidah bawah. Di. Lanjut. Masya Allah, benar. 100. Siapa lagi? Sarafina. Lanjut Sarafina. 2 orang lagi ya setelah Sarafina. Habis itu tutup. Lanjut Sarafina. Apa? Sarafina, halo? Mana Sarafina nih? Sarafina, macet-macet. Sarafina, ulang. Siapa? Sarafina, ulang nak. Macet tadi, macet. Hmm. Masya Allah 100. Lanjut, siapa tadi? Syakira ya? Syakira belum tadi dia. Mana Syakira? Lanjut Syakira. Mm-mm. 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 Masya Allah, benar. Ata. Ata, Ata. Ayo lanjut. Mm-mm. Mm-mm. Masya Allah 100. Benar ya? Udah cukup ya. Untuk minggu depan lagi, minggu depan. Untuk yang sekarang ada 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 orang nilai 100. Oke, kita lanjut. Itu kelenjar-kelenjar ludah. Ingat ya, kelenjar ludah itu ada 3 tempat. Ada di dekat daun telinga, ada di bawah lidah, ada di rahang bawah. Nama kelenjarnya ada kelenjar parotis, ada kelenjar sublingualis, ada kelenjar submandibularis. Nah, 3 kelenjar ini menghasilkan satu enzim, namanya enzim petialin. Atau enggak dibaca P-nya juga nggak apa-apa, tapi supaya lebih ingat,
ditulisnya adalah mengandung enzim petialin atau tialin, bisa aja dibilang tialin, tapi jangan lupa P-nya ya. Tialin bacanya, tapi ditulisnya petialin. Sudah? Itu dia enzim petialin. Enzim petialin fungsinya di dalam mulut adalah untuk mengubah karbohidrat yang kamu makan menjadi gula yang lebih sederhana, contohnya adalah maltosa. Sudah? Dihafal nama enzimnya beserta fungsinya, karena biasanya keluar ujian. Enzim petialin fungsinya adalah untuk mengubah karbohidrat atau amilum yang kamu makan menjadi gula yang lebih sederhana, yaitu maltosa. Sudah? Kita lanjut. Itu dia untuk mulut. Kita masuk langsung ke kerongkongan. Kerongkongan bahasa biologinya adalah esofagus. Makanan yang sudah masuk ke mulut atau yang sudah dikunyah di mulut akan bergerak masuk ke dalam kerongkongan atau esofagus. Nah, esofagus itu seperti selang dia, seperti selang air atau tabung panjang, ukurannya sekitar 25 cm untuk orang dewasa. Sudah? Nah, esofagus dia berfungsi menghasilkan lendir dan mendorong makanan masuk ke lambung dengan gerak peristaltik. Gerak peristaltik itu gimana ya? Kayak berkontraksi gitu. Bentar Ustazah. Masih ada waktu? Oke, masih ada waktu Ustazah. Cari tahu, Ustazah kasih tunjuk gerak peristaltik itu gimana. Ya. Gerakan peristaltik. Oke. Saya kasih lihat ya gerakan peristaltik itu gimana. Oke. Silakan dilihat layarnya, Ustazah akan share gerakan peristaltik itu yang bagaimana. Nampak di layar? Nampak nak? Nampak? Nah, gerakan peristaltik itu begini. Oke. Nah, dikunyah di mulut kan dengan bantuan lidah, dilumasi dengan air liur, ya kan? Sesudah dikunyah, kemudian makanan akan turun masuk ke kerongkongan. Ada 2 jalur situ kan, ada tenggorokan, ada kerongkongan. Nampak? Nah, makanan itu akan masuk ke kerongkongan. Nah, ini dia ada katup namanya katup apa nama katup? Epiglotis. Nah, katupnya namanya epiglotis, fungsinya adalah untuk menutup tenggorokan ketika kamu makan. Nah, ini dia makanan masuk ke kerongkongan, nampak di situ? Masuk ke kerongkongan, turun dengan gerakan peristaltik. Gerakannya seperti menekan-nekan gitu nak. Ototnya menekan-nekan sampai makanannya turun sampai ke lambung. Nah, bisa dilihat, lihat di situ gerakannya. Nampak? Nah, begitu dia gerakannya. Makanan turun. Jadi dia, begitu. Itu dia gerakan peristaltik. Nampak? Oke, nampak. Kita lanjut, yang lain. Itu dia gerakan peristaltik. Nah, lanjut, itu yang terdapat di kerongkongan. Kita langsung masuk, tadi makan udah sampai mana? Udah sampai kerongkongan. Sekarang masuk makanan itu ke lambung. Lambung bahasa biologinya adalah ventriculus. Ventriculus. Jadi kalau ada bahasa nanti ventriculus berarti dia adalah lambung. Sudah, setelah makanan masuk ke lambung, maka lambung akan mencerna makanan dengan beberapa bagian lambung. Di antaranya ada bagian kardiak lambung, ada bagian fundus, ada bagian korpus, ada bagian pilorus. Sudah, kemudian ada di situ juga ada sphincternya.
Sudah, yang perlu dihafal di sini adalah lambung itu mempunyai enzim untuk mencerna makanan. Di antaranya ada enzim atau asam klorida HCl, kemudian enzim pencernaannya ada pepsin, renin, lipase. Sudah, yang perlu dihafal di sini adalah pepsin fungsinya apa, renin fungsinya apa, lipase fungsinya apa. Sudah? Dan juga asam klorida. Oke? Asam klorida atau HCl, Ustazah baca, habis itu dihafal ya. Yang dapat langsung bisa tunjuk tangan. Asam klorida atau HCl fungsinya adalah untuk membunuh mikroorganisme atau kuman yang terkandung pada makanan dan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Selanjutnya, enzim pepsin akan berfungsi mengubah protein menjadi pepton. Selanjutnya, renin berfungsi menggumpalkan kasein di dalam susu. Selanjutnya, lipase berfungsi mengubah lemak menjadi gliserol dan asam lemak. Sudah hafal? Boleh di screenshot, silakan dihafal. Sudah ada yang bisa? Ada yang bisa? Silakan, Nak. Fungsi dari 4 yang terdapat di lambung tadi, ada HCl, ada pepsin, ada renin, ada lipase. Oke, kabar baiknya karena waktu kita sudah sedikit, jadi kita tutup saja pembelajaran kita hari ini. Untuk hafalan tadi itu akan Ustazah tagih minggu depan. Ya Nak ya, yang belum Ustazah catat namanya silakan aktif terus, aktif kembali supaya nilainya ada, nilai hariannya. Ya, untuk kuisnya, kuisnya adalah kuis hari ini tidak ada. Kuis hari ini tidak ada karena anak-anak yang sudah sangat aktif, jadi Ustazah lihat sudah pada paham semua. Insya Allah minggu depan kita akan lanjut pembelajaran kita. Dihafal ya anak yang tadi Ustazah tagih, apa fungsi dari HCl, fungsi dari enzim pepsin, enzim renin, dan enzim lipase. Oke, segitu saja pembelajaran kita hari ini. Nah, silahkan dibuka mic-nya, dibaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Yang belum mengisi kolom hadir silahkan isi kolom chatnya dengan keterangan hadir dan nama Ananda supaya Ustazah tahu anak-anaknya Ustazah pada hadir semua. Ya Nak ya, segitu aja dulu perjumpaan kita. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nak.